Selamat datang di TK Rausan Fikra. TK ini berada di bawah naungan Yayasan Rausan Fikra yang didirikan tahun 2008 oleh Andi Marietang, anggota DPRD Sulawesi Selatan 2 periode, tahun 2004 sampai 2014. TK ini diresmikan oleh Wali Kota Makassar, Insinyur Ilham Arif Sirajuddin. Sekolah ini didedikasikan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. Umumnya mereka keluarga pemulung dan tukang sampah di Kota Makassar yang berada di Jalan Batuwaraya dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Di TK ini ada inovasi anak cinta menabung. Seperti apa inovasinya? Yuk ikuti perbincangannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada obrolan santai kita yang seperti biasanya. Kita saat ini bersama dengan Ibu Nur Hadi, guru pembina TK Rausan Fikra. Saat ini kami sedikit akan berbincang-bincang terkait dengan inovasi-inovasi yang ada di sekolah ini. Nah, salah satu inovasi yang dilakukan di sekolah ini adalah bagaimana kemudian anak-anak diajari, diarahkan untuk bagaimana mereka bisa menabung untuk anak-anak itu. Nah, kita lihat di sini beberapa kotak sebagai tempat tabungannya anak-anak kita di sini. Nah, mungkin Bu bisa diceritakan apa sih yang mendasari sehingga muncul inspirasi untuk mengarahkan anak-anak kita untuk menabung di sekolah ini. Sebagai dasar awal karena sekolah ini didirikan untuk masyarakat yang kurang mampu. Nah, dari hal itu kami berpikir guru-guru gimana supaya orang tua murid itu tidak terasa terbebani sehingga menjadi kendala nanti pada saat detik terakhir anak-anak sekolah. Jadi dari awal kami canangkan seperti ini dengan tujuan anak-anak sejak dini kami bekali supaya ada rasa cinta menabung. Yang kedua, dengan mencantumkan nama anak di setiap tabungan ini, sedikit demi sedikit dia akan mengenal namanya secara tidak langsung. Berarti ini setiap anak yang kemudian yang belajar di sini, yang sekolah di sini, ada semua ada semua. Dan memang itu kita sampaikan di awal pembelajaran, di awal masuknya anak-anak TK, bahwa ada program kami seperti ini. Nah, dan melihat dari itu Pak, orang tua murid itu 90% merespon. Kenapa? Hampir setiap hari itu anak-anak dibekali uang. Nah, kami tidak tentukan juga, kami tidak tentukan berapa rupiah, yang jelas sedikit atau banyak itu kembali sepenuhnya ke orang tuanya nanti pada detik terakhir. Nah, kami juga dari pihak guru rasakan sekali pertolongan dari ini. Kenapa? Pada detik terakhir itu ada kan beban-beban tertentu, misalnya uang biasanya sekian, uang ininya sekian, SPP-nya masih ada, terbengkalai sekian bulan. Nah, inilah yang menjadi penolongnya. Iya. Nah, Bu, ini kan saya lihat ada semua nama di sini. Iya. Apa itu untuk seperti apa itu? Kenapa mesti dikasih nama ini Fajri, Adnan dan sebagainya? Iya, harus Pak. Karena tadi saya bilang selain untuk dia ada perasaan senang, cinta untuk menabung, dia juga bisa mengenal namanya dari dini. Ya, jadi pada awal-awalnya itu 1-2 kali mungkin kita kasih lihat, ini nama kita, Adnan. Setelah 3-4 kali begitu, selanjutnya itu mereka sudah tahu. Mereka cuma bilang, Bu Guru,
tolong buka lemari tabungannya, kami buka, dia ambil sendiri. Dia Tapi kasih masuk sendiri. iya, kasih masuk sendiri. Tapi itu tidak lepas dari pemantauan kami, siapa tahu salah masuk. Oh, iya. Nah, jadi ini pembelajaran secara tidak langsung bahwa cepat atau lambat anak-anak tahu buruk dari namanya itu. Dan pada saat dia buka di akhir tahun, ada rasa kepuasan tersendiri, ada rasa senang tersendiri. Loh, uangku banyak mama. Nah, itulah bekalnya untuk masuk ke jenjang selanjutnya. Iya. Terus prosesnya ini Bu, misalnya kan apa? Ini kan banyak yang ini kan kecil tempatnya Iya, kan? iya. Nah, ini kan begitu ini disimpan kemana ini misalnya kalau diimpan? Iya, karena bentuknya juga imut-imut seperti anak-anak kecil. Jadi kami buka itu setiap akhir semester. Nah, 6 bulan pembelajaran kita buka, bukan guru, orang tuanya duduk di sekolah buka, kami saksikan. Setelah itu dia hitung sendiri. Oh, berarti ini Bu, Iya. yang pegang kunci ini Orang tuanya Pak, iya, demi keamanannya. berarti nanti pada saat dibuka Mereka orang tua sendiri datang, yang buka. iya, kami sampaikan bahwa pembukaan celengan misalnya 2 hari ke depan, jam sekian, mereka pada datang Pak, Bawa kunci masing-masing. bawa kunci masing-masing, buka, hitung sendiri. Setelah itu mereka kumpulkan, diberi kepercayaan kepada guru untuk mengamankan di tabungan di bank. Nah, dengan dilengkapi dengan catatan bendahara. Nah, nanti semester kedua begitu juga. Semester kedua sudah dia buka, dia hitung, dia cocokkan, lalu kita ambilkan uangnya dari bank. Iya, dia sendiri yang hitung, dia sendiri tahu jumlahnya. Kami pun tidak ada potongan Pak, Rp1.000 pun tidak ada. Betul-betul murni hasil tabungannya anak-anak sama orang tuanya. Tapi Ibu berapa biasanya di akhir semesternya itu anak-anak ketika itu sudah ditotalkan setelah kita kumpulkan dan setelah mau diambil kembali itu biasanya itu Bu, biasanya berapa itu total yang paling ini Bervariasi Pak, Ya, mungkin. tapi pernah 2 tahun yang lalu kalau saya tidak salah ingat itu mencapai lebih 10 juta. 10 juta. Kenapa bisa begitu? Ternyata setelah kita ingat-ingat kemarin-kemarin memang anak itu masukkan itu minimal uang 20.000, sekarang uang 50.000 tiap hari loh. Nah, itu rezeki hasil usaha orang tuanya katanya setiap hari. Nah, dia lihat itu hasilnya pada detik terakhir. Nah, alhamdulillah. Ada pun juga yang cuma 1 juta mungkin atau tidak sampai 1 juta. Memang karena orang tua dan anak-anaknya tidak terlalu perhatikan. Nah, mungkin cuma bawa 1.000 1 kali seminggu. Tapi itu kan hak mereka Pak ya, tidak bisa kita tentukan, tidak bisa kita paksa. Iya. Ini juga mungkin bisa dibaca bahwa dengan adanya kotak ini Iya. kita bisa membaca siswa kita masing-masing bahwa ini anak taraf kemampuan orang tuanya Menengah ke bawah bahwa atau ini menengah yang ke atas. ini bisa menjadi Iya. ukuran walaupun tidak ditanya sama Betul Pak, betul. Betul. ya Salah satu. mungkin itu sedikit gambaran dari guru inovasi kita di Kota Makassar ini bagaimana kemudian mengarahkan anak-anak untuk menjadi anak cinta tabungan, kemudian menjadi bekal nantinya untuk ketika mereka masuk di sekolah-sekolah berikutnya. Terakhir Bu, mungkin ada sedikit trik bagaimana kemudian anak-anak bisa mau kembali menabung. Apa kira-kira tips-tips tersendirinya dari guru sebagai guru inovasi supaya anak-anak kita itu mau menabung seperti ini dan bisa disampaikan semoga ini bisa menginspirasi untuk guru-guru kita yang lain baik di perkotaan maupun di pedesaan. Anak-anak kami yang sudah tamat Pak tidak putus komunikasi, terutama yang tadi 1-2 orang kami lihat bahwa betul-betul betul-betul perhatikan masalah nabung. Yang kedua, kita ambil lagi yang anak-anak yang salah satu misalnya hasil celengannya kemarin itu yang kurang sekali. Itu kita pantau dengan cara, ayo nak, kalau waktu di TK anak-anak nabung ada ibu guru.
Nah sekarang meskipun anak-anak di rumah tetap nabung ya, ada mama. Nanti bu guru juga datang lihat pada saat kita buka. Biasa anak-anak Pak itu senang. Oh iya, udah telepon bu guru penuhi celenganku. Iya, iya. Datang ke bu guru, kami datang jalan-jalan silaturahim. Gitu. Itu salah satu cara Pak supaya tuh anak tetap merasa, wih bagus sekali kita nabung. Enak, banyak uang nanti. Gitu loh. Iya. Artinya mengajari anak-anak untuk belajar, mengetahui bahwa betapa pentingnya kita menabung di usia. Iya, menyimpan sedikit demi sedikit akhirnya menjadi banyak. Ya, pemirsa, itu sedikit obrolan singkat kita bersama dengan guru inspiratif kita di Kota Makassar ini. Bagaimana kemudian anak-anak diajari, diarahkan untuk bisa menabung sejak dini, untuk bagaimana kemudian ada tertanam rasa kemauan untuk selalu menabung untuk bekal mereka selanjutnya. Nah, itu mungkin Bu, terima kasih atas waktunya. Makasih banyak, Pak. Saya dan Bu. Ya, Balkis punya tabungan di sekolah ya. Apa namanya tabungan Balkis? Iya, model apa tabungannya nak ini? Model Banyak. apa? Seperti telepon. Ya, itu namanya Balkis ini. Cocok namanya ini Balkis? Ya. Selalu tabungnya Balkis? Ya. Setiap hari nabungnya? Ini ditanya, dibilang iya om.